Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Islam, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Rumah Islam akan membahas bagaimana alam semesta ini tercipta. Apakah secara kebetulan atau ada yang menciptakan? Bagaimana perspektif dalam Al-Quran dan ilmu sains? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita tonton videonya sampai selesai. Sebelum ke inti pembahasannya, alangkah baiknya sahabat Rumah Islam untuk menekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu, supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten lainnya. Dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 191, yang artinya, yaitu, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Dari masa ke masa manusia selalu mempertanyakan bagaimana proses penciptaan alam semesta ini, maka, tercipta beragam teori tentang penciptaan alam semesta. Di antaranya adalah teori materialisme, dan teori Big Bang atau ledakan besar. Teori materialisme, dikembangkan oleh para filosof Yunani kuno yang memandang bahwa, segala sesuatu adalah realitas, tidak memiliki awal maupun akhir. Dan alam semesta tidak diciptakan, tetapi ada dengan sendirinya secara kebetulan. Seiring berjalannya waktu, seorang ahli astronomi Amerika bernama Edwin Hubble pada tahun 1929, teori itu dipatahkan dengan teori Big Bang atau disebut ledakan besar. Dengan adanya bukti, yaitu ditemukan sisa radiasi dari ledakan besar berupa radiasi latar belakang kosmik. Radiasi ini merupakan gema dentuman besar, yang ditemukan oleh dua orang peneliti bernama Arno Penzias dan Robert Wilson. Bukti lain juga terdapatnya kandungan hidrogen dan helium. Menurutnya, setelah ledakan itu, terjadi proses evolusi bintang hingga terbentuk matahari beserta tata planet termasuk bumi. Dan ledakan itu menghasilkan hidrogen. Dalam proses evolusi bintang, hidrogen mengalami reaksi nuklir menghasilkan helium dan membentuk unsur lain dalam semesta ini. 1400 tahun yang lalu, Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran tentang masalah ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30-33, yang artinya, ayat 30, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka, mengapa mereka tidak beriman? Ayat 31. Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kukuh agar ia tidak guncang bersama mereka, dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Ayat 32. Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu. Matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain. Ayat 33.
Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Dalam surat Al-A'raf ayat 54, yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah, yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas aras. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi Hak-Nya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Kemudian dalam surat An-Nazi'at ayat 28-33 Allah berfirman, yang artinya, Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang, dan setelah itu bumi Dia hamparkan. Darinya Dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, dan gunung-gunung Dia pancangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Itulah beberapa ayat yang sudah Allah jelaskan proses penciptaan alam semesta ini secara lengkap. Dari teori Big Bang dapat kita gariskan dengan yang ada di dalam Al-Quran bahwa alam semesta atau langit dan bumi ini dahulunya menyatu. Dengan kehendak Allah, terjadilah ledakan besar, kemudian terjadi proses evolusi bintang hingga terbentuk matahari beserta tata planet termasuk bumi. Dan dalam penciptaan bumi Allah sempurnakan, Allah yang menciptakan matahari dan bulan, sehingga terjadinya siang dan malam yang masing-masing beredar pada garis edarnya. Dari bumi itulah Allah pancarkan mata air, dan ditumbuhkannya tumbuh-tumbuhan, gunung-gunung yang kokoh, dan hewan-hewan untuk kelangsungan hidup kita. Itulah proses penciptaan alam semesta yang Rumah Islam rangkum. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video dari Rumah Islam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan untuk video selanjutnya.